Bagi para pecinta sinetron tanah air, pasti sudah tak asing dengan sosok Hardy Fadila. Aktor kelahiran 1985 ini sudah membintangi belasan judul sinetron, film, dan FTV. Namun semenjak pandemi, wajahnya tak pernah lagi muncul di layar kaca. Ia ternyata memang sengaja vakum dari dunia akting karena honornya dipangkas. Kendati demikian, Hardy Fadila tetap memiliki aktivitas yang mendatangkan keuntungan besar, di mana ia menggeluti bisnis ternak sapi. Lantas bagaimana awal mula Hardy Fadila terjun ke bisnis jual beli sapi? Dan bagaimana cara ia merawat semua sapi-sapinya? Assalamualaikum sahabat Cupers. Ketemu sama saya Hardy Fadila di kandang sapi monster. Kita mau lihat-lihat? Boleh. Ayo. Awalnya coba-coba. Enggak, tapi itu bener. Awalnya jadi saya ada temen, kebetulan mitra saya yang sampai tahun ini juga kita masih kerjasama, alhamdulillah. Pertama saya diajak sama dia, awalnya saya tidak tertarik lah. Terus saya diajak main tuh ke kandangnya waktu itu di daerah Jonggol. Habis diajak main di sana, sambil diajak ngobrol masalah sapi. Memang pada saat itu momennya mendekati kurban. Terus teman saya ini maksa, udah beli. Akhirnya nggak tahu gimana, saya ngelihat ada 3 ekor di situ yang menurut saya, wah ini ganteng banget nih sapi nih. Akhirnya saya beli tuh 3 ekor. 2010, 2011, 2010 kan? Ya 2010. 2010. Ya berjalannya waktu, awalnya sih harus suka dulu. Suka dengan ya sama kayak miara hewan gitu. Awalnya harus suka dulu. Seiring berjalannya waktu nanti juga lama-lama akan paham. Ya pada dasarnya tetap namanya hewan harus disayang lah, harus dikasih makan, harus dikasih perhatian, harus disayang. Kalau dia makannya cukup, perhatiannya cukup, ya insya Allah dia bakalan sehat, bakalan gemuk. Kalau kita lihat dari tahun lalu, memang penjualan kita di tahun lalu dari kitanya nggak mau terlalu nge-push untuk masalah penjualan. Ya alhamdulillah tahun lalu habis. Kalau dibilang masalah pandemi berpengaruh, tidak terlalu signifikan, hampir sama seperti tahun lalu. Di sini ada Holstein, ada Simmental, ini juga Simmental, ini ada Limousin, ini ada PO. PO mas saya tinggal PO-nya, kurang ajar PO-nya. Sini ada Limousin, sebelah sana ada Berangus. Terus ini jenis sapi-sapi Kupang. Di sana rata-rata sapi-sapi silangan. Ya gampang. Kok bagi waktunya ribet? Orang saya nggak syuting kok. Saya nggak syuting. Karena saya fokus jualan sapi. Nah, atau kalaupun saya syuting apa ya? Kesatu saya masih punya, maksudnya saya punya anak yang masih pada kecil. Terus saya juga di rumah ada kakek. Takutlah amit-amit, namanya kita, meskipun kita berjaga-jaga, tapi pada saat kita lagi lengah, kita nggak ada yang tahu kan. Dan amit-amit virus itu terbawa sampai rumah saya nggak. Kalau untuk pakan di sini kita ada fodder, kita bikin fodder sendiri. Dan ini kebetulan belum jadi. Ini masa fodernya baru naik setelah dia diperam. Ini berasal dari padi. Ini gabah, dalamnya ini beras. Jadi kita bikin fodder, kita sprout, nanti dia jadinya akan seperti ini. Tapi ini belum masa panen sebenarnya. Ini baru kurang lebih 3 hari setelah diperam. Nanti dia panennya sekitar 6-7 hari. Dia akan tumbuh kurang lebih segini, dipanen, dikasih makan sapi. Gitu. Jadi baru salah satunya, ibaratnya ini cemilan lah, bukan makanan pokok lah. Yang bikin sendiri ya salah satunya ini. Terus kalau jerami, ya jerami nggak mungkin bikin sendiri, masa ya gue harus bikin sawahnya kan, enggak bro. Kalau jerami kita ngambil dari petani, ada jerami di sebelah situ. Terus sebelah sini itu ada konsentrat. Ini ada pakan fermentasi yang kita bikin.
yang udah kita fermentasi lama. Jadi ini rumput odot atau rumput pakcong kita giling, kita masukin dalam sini, kita campur sentrat, kita kasih silase, ya intinya kita bikin fermentasi lah gitu. Ini untuk menghindari kelangkaan pakan sapinya, makanya kita nyetok di sini. Itu